Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amelia Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada kesempatan Learning Journal kali ini, di pertemuan 5 kemarin pada tanggal 25 Maret 2025, mata kuliah penulisan berita dan artikel dilaksanakan secara online. Nah, pada pertemuan kelima kemarin, pada siang hari itu kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh kelompok 3 gitu. Nah, apa aja sih materi yang disampaikan oleh kelompok 3 ini? Nah, kelompok 3 ini menyampaikan materi tentang teknik peliputan dan penulisan berita. Nah, adapun pendahuluan di situ dijelaskan bahwa jurnalistik ini merupakan sebuah pilar utama gitu ya dalam kita menjalani atau menyampaikan informasi secara faktual, kredibel, dan akurat gitu, dimana etika dalam berjurnalistik ini juga diperlukan gitu ketika kita sedang melakukan peliputan ataupun penulisan dalam berita ini. Nah, dan media digital juga menjadi salah satu tantangan dalam dunia jurnalistik ini, dimana si jurnalis itu dituntut untuk lebih kreatif dalam atau lebih berinovasi dalam menyampaikan informasi di media sosial gitu ya. Nah, adapun tujuan dari teknik peliputan berita dan artikel ini adalah untuk mengetahui teknik dasar dalam penulisan ataupun peliputan berita gitu. Nah, adapun selanjutnya yaitu tujuannya untuk mengetahui etika ketika kita melaksanakan peliputan dan penulisan berita ini itu kita harus seperti apa gitu, dan kemudian untuk memahami karakteristik atau bagaimana sih cara meliput atau menulis berita tentang kriminal, hukum, kemudian politik dan ekonomi gitu. Nah, di kelompok 3 ini yang pertama kita dijelaskan tentang teknik peliputan berita itu sendiri. Nah, teknik peliputan berita itu adalah sesuatu hal dimana kita cara untuk meliput itu tuh caranya tuh seperti apa gitu. Yang pertama dijelaskan bahwa kita harus mencari sumber informasinya dulu. Nah, sumber informasi berita ini tuh ada banyak gitu ya, karena jangkauannya sangat luas gitu. Adapun ketika kita mengalami banjir gitu kan, kemudian kita harus mencari sumber informasinya gitu. Nih, banjirnya kira-kira di Bekasi. Nah, kira-kira siapa nih yang harus diwawancara? Mungkin warganya atau RT setempat gitu ya, untuk mencari informasi yang lebih mendalam kayak penyebab dari banjirnya ini tuh kira-kira karena apa sih? Apakah karena penyumbatan saluran air atau luapan sungai gitu kan? Kita perlu cari sumber informasinya dulu, kemudian kita wawancara, kita observasi, dan kita tanya riset-riset mendalam tentang si kejadian tersebut gitu. Dan adapun kita juga harus melakukan investigasi gitu untuk mengetahui apakah berita yang kita sampaikan ini tuh bakalan fakta atau tidak gitu. Nah, contoh kita ingin menulis berita tentang korupsi gitu, apakah berita korupsi ini benar gitu, maka perlu kita investigasi langsung gitu, ataupun kita cek and recheck langsung gitu dalam penulisan berita itu sendiri. Nah, kemudian kita juga harus melakukan liputan secara langsung, di mana kita mengetahui nih kejadian yang sedang berlangsung itu seperti apa. Seperti mungkin kejadian demo gitu ya, kita harus lihat langsung nih bahwa aparatur negara tuh ternyata sangat kasar terhadap mahasiswa atau mahasiswanya anarkis gitu. Pokoknya kita harus meliput secara langsung agar tahu gitu kejadian sebenarnya tuh apa gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik penulisan berita. Nah, teknik penulisan berita ini juga yang pertama itu harus mengandung 5W1H, yaitu apa, kenapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana gitu ya. Kemudian juga dalam penulisannya itu kita menggunakan piramida terbalik gitu. Yang pertama itu headline gitu, judulnya dibuat secara menarik mungkin, atau Gen Z mungkin kalau sekarang. Kemudian ada teras beritanya, dimana kita menjelaskan sedikit tentang potongan dari si berita tersebut. Kemudian ada
perangkai beritanya itu tuh awalan beritanya, kemudian ada tubuh beritanya, dimana mungkin kita menjelaskan hasil observasi kita ataupun hasil investigasi kita atau wawancara gitu, atau data-data yang kita dapatkan ketika peliputan gitu. Kemudian kita tulis dengan secara runtun, dan yang terakhir yaitu kaki berita, itu penutup dari berita itu sendiri gitu. Nah, si penulisan berita ini juga diperlukan bahasa yang lugas, mudah dipahami, kemudian bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga meminimalisir typo gitu dalam penulisan berita kita. Jadi harus cek and recheck berkali-kali dalam menyampaikan berita ini sendiri. Jenis atau karakteristik dalam menyampaikan peliputan berita di bidang kriminal hukum, politik, dan ekonomi. Nah, bagaimana sih kita meliput berita dengan jenis kriminal dan hukum ini? Nah, untuk meliput berita kriminal dan hukum ini, kita harus mencari sumber informasi. Biasanya informasi tentang kriminalitas itu di mana sih? Ya pasti kalau nggak di pengadilan ya di kantor polisi gitu kan ya. Nah, kemudian juga kita harus mungkin mewawancarai atau mencari informasi dengan korban ataupun saksi sekitar, atau yang orang-orang yang berada di tempat kejadian gitu ya. Nah, kita juga pasti dalam peliputan berita kriminalitas dan hukum ini juga memiliki tantangan ya teman-teman. Ya seperti mungkin kita dapat ancaman dari si pelaku gitu ya. Mungkin kayak kita contoh itu pernah ada kasus bahwa si jurnalis ini tuh memberitakan tentang kasus pembunuhan, kemudian si jurnalis tersebut diancam juga untuk dibunuh gitu. Maka itu salah satu tantangan dari peliputan berita kriminal dan hukum ini sendiri gitu. Nah, selanjutnya yaitu tentang peliputan politik. Nah, di peliputan politik ini biasanya kita berkecimpung di dunia pemerintahan, kemudian mungkin menteri ataupun DPR ataupun partai gitu ya, di dunia pemerintahan gitu. Nah, peliputan beritanya ini juga pasti memiliki tantangan ya teman-teman, dimana dalam peliputan politik ya seperti yang kita tahu bahwa politik di Indonesia ini sedang kacau-kacaunya gitu ya, dimana kebebasan pers sendiri juga menjadi sebuah tantangan untuk si jurnalis gitu, karena mendapat begitu banyak kecaman ketika kita menyampaikan berita tentang politik itu, karena sangat sensitif gitu, dan juga menguji netralisnya kita tuh bagaimana dalam menyampaikan berita, dan juga keobjektivitasan kita dalam menyampaikan berita, apakah berat sebelah terhadap pihak satu kemudian pihak dua gitu. Nah, pokoknya di peliputan berita politik ataupun hukum dan kriminalitas ini tuh memiliki tantangan masing-masing gitu. Nah, kita juga harus mematuhi etika jurnalistiknya gitu. Ketika si yang kita wawancara ini mengatakan ini tidak untuk di umum ya gitu, maka kita harus mematuhi itu untuk tidak menyebarkannya secara luas gitu. Yang ketiga ada peliputan ekonomi, di mana sumbernya informasinya itu ya kalau enggak Menteri Perdagangan ya Menteri Keuangan gitu ya, pokoknya tentang segala jenis yang berbau ekonomi atau keuangan gitu. Nah, berdasarkan apa sih kita meliputnya? Itu berdasarkan data dan statistik lembaga resmi gitu ya, entah mungkin tentang inflasi yang ada di Indonesia, kemudian tentang harga pangan yang sering naik gitu ya. Nah, pokoknya tantangan dari peliputan ekonomi ini juga ada gitu ya, seperti kita harus menyampaikan data itu tuh secara sederhana gitu. Kita harus menyederhanakan data, kemudian hal-hal yang disampaikan oleh kementerian ataupun statistik gitu ya, kita juga harus menyampaikan secara sederhana agar bisa diterima oleh semua kalangan gitu, agar semua kalangan tuh mengerti dan gak misinformation terhadap apa yang kita sampaikan gitu loh. Nah, lagi-lagi kita juga harus mematuhi etika jurnalistik gitu. Dalam penulisan berita yang perlu kita perhatikan, selain menulis berita dengan fakta yang kredibel, kemudian akurat dan terpercaya gitu ya, kita juga harus mematuhi berbagai etika jurnalistik yang ada di dunia jurnalistik itu sendiri gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.